ceritanya hanya sebatas 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat gitu, nggak bisa panjang lebar. Runtut itu nggak bisa. Walaupun kita ada namanya. Tapi kalau menggunakan bahasa Jawa bisa. Bahasa Jawa, tapi ya bosoknya bosok nggak karuan ya. Coba cerita apa sih bapakku somalia gitu. Gitu baru. Nah dengan itu kan ada namanya materi di bahasa Jawa itu teks deskripsi dan teks narasi. Nah yang narasi ini kan menceritakan secara runtut. Nah ini yang secara runtut kok yang mana dialami. Akhirnya anak bercerita, ya kalau daripada bapak ya cerita pengalaman bapakmu itu aja juga. Itu ya apa kalau dialami. Tapi rata-rata anak-anak yang diceritakan pasti yang bapaknya dapat ikan nggak? Coba dia. Bapaknya di bawah bukan ikan dia. Rata-rata anak kan nggak ikut ke laut ya, yang tahu situasi laut dan bapaknya. Anaknya jarang ngasih main ke laut, nggak mesti. Iya. Mereka biasa bilangnya. Iya sekali ya. Iya. Ya itu kendala juga. Iya. Tantangan bagaimana? Makanya saya gini, agar anak ini bisa bercerita itu ya dari temanya yang ini. Saya nggak melihat YouTube tentang laut, nanti cerita bagaimana dengan lautnya. Nah kalau anak diberi kayak gitu baru kamu itu sama bilang apa di sekolah. Dan saya perlu coba ke tepi laut antar sini. Itu saja ya harus melibatkan orang tua, harus melibatkan orang tua. Nah, saya kata di sana. Ya. Nah, kalau anak yang orang tuanya anaknya apa ya? Ya, kalau yang sudah dulu, aku ini dan rumah, padahal deket ya. Tapi ada anak-anak yang mandiri setiap hari kalau masalah kemarin kencang, satu sekali. Iya, cuman ya agak khawatir kan, tapi ya. Oke, mulai. Untuk strategi yang efektif itu untuk bisa Kasih ya, satu, yang itu saya lupa sebenarnya, cukup. Terus yang berikutnya itu performa. Nah, ada ke depan. Nah, kalau bermain peran masih sulit. Kalau saya pakai strategi ya bedanya. Saya kalau modelnya yang ini, model apa itu? Apa itu istilahnya? 1, 2, 3, 4, 5 anak yang pinter kan? Nah misalnya nih anak yang pinter ini itu kan modelnya sistem pasar. Saya sebutnya betul di pasar gitu, jual beli gitu. Tapi ini nggak terlalu efektif sih, karena anak-anak lebih banyak main gitu. Kalau aku menggunakan main kartu itu hanya di matematika. Biasanya saya lebih kan menyebutkan bilangan itu kan gampang. Tapi dengan menggunakan media ini, kalau kita harus benar-benar bisa mengondisikan anak. Kalau itu mengondisikan anak-anak dengan menggunakan media ini banyak-banyaknya. Nah, pasti harus dengan cara apa ya? Yang sensorship yang saya pakai itu sensorship itu. Jadi menggunakan pendalaman sensorship itu anak-anak main berkelompok ya, bukan diskusi. Kalau saya terapkan diskusi nggak jalan, karena masih banyak yang nalarnya kurang. Jadi kalau diskusi itu paling nggak yang paling sederhana. Iya, kita sesuatunya itu harus berlomba. Jadi ya kita dulu doa, habis itu kita ini harus ada berkelompok itu. Jadi